Iya, kalau tadi kita sudah mengecek di wilayah Jawa Timur penambahan kasus positifnya signifikan, sekarang kita akan melihat ke wilayah lainnya karena mengingat bahwa di Sulawesi Tenggara ini juga begitu banyak penambahan angka positif COVID-19 dan bahkan yang menyumbang terbesar adalah di Kota Kendari. Kemudian saya akan berbincang dengan Ibu Nahwa Umar, merupakan Sekda Kota Kendari. Selamat malam Ibu Nahwa. Selamat Ya, malam. Bu Nahwa, kalau di Kota Kendari ini sendiri seperti apa? Karena informasi yang sudah saya dapatkan sudah tembus 300 orang positif, begitu Ibu ya? Oh, enggak sampai begitulah. Seberapa Hanya banyak baru lantas, Bu? 40. 40 Iya, orang positif. iya. Nah, apakah ini juga ada anak-anak di dalamnya? Enggak ada. Enggak ada anak-anak. Iya. Oke, nah sebenarnya Dan 40 itu juga kan hanya gejala ringan aja. baik, Ibu Nahwa, saya revisi bahwa hampir 300 orang itu menjadi akumulasi ya total ya. Tapi kalau saat ini mungkin hanya sekitar 40-an ya. Nah, Ibu Iya. Nahwa sebenarnya berdasarkan analisis dari Ibu, sebenarnya penambahan kasus ini dikarenakan apa? Apakah mereka yang kemudian bepergian dari luar wilayah Kota Kendari masuk kemudian positif atau seperti apa? Iya, jadi ini kan kasus waktu kemungkinan Lebaran kemarin ya, masuk, kemudian satu orang misalnya ya, dalam satu rumah, kemudian karena hanya isolasi mandiri, lalu kemudian ini dengan keluarga, makanya agak cepat. Tapi alhamdulillah karena hanya gejala ringan, ya hanya 3-4 hari mereka sudah keluar sembuh gitu. Oke. Nah, Ibu Nahwa, sebenarnya lantas apa yang saat ini sudah dilakukan mengingat pastinya kalau ada penambahan kasus yang paling kewalahan itu adalah tenaga kesehatan dan juga fasilitas kesehatan dalam menampung jumlah pasien positif, Bu Nahwa. Ini saat ini Ya. masih bisa tertangani atau memang sudah sangat membutuhkan bantuan dari wilayah lain? Oh, belum. Kami masih cukup banyak tersedia tempat di RSUD Kota Kendari itu kapasitas 100 bed dan saat ini baru terisi 40, jadi masih ada 60. Tapi kan dengan kondisi yang cepat sembuh, 3-4 Baik. hari sudah sembuh, jadi enggak masalah juga. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Pandu Riono. Pak Pandu, kalau tidak salah ini catatan saya bahwa sebelumnya Kota Kendari ini hampir tercatat zero kasus atau zero case ini. Tapi ternyata dalam 2 minggu terakhir adalah penambahan kasus hingga 40 orang. Sebenarnya analisis dari epidemiolog ini apa yang terjadi? Ya, jadi kalau zero cases itu bukan berarti tidak ada kasus. Itu sangat tergantung testing. Kalau testingnya rendah, ya mungkin tidak diketemukan. Kalau sekarang diketemukan 40, itu mungkin saja yang terjadi yang sesungguhnya di Kota Kendari itu bisa 10 sampai 20 kali lipat. Karena sebagian tidak bergejala, dan ini yang harus diwaspadai. Jadi kalau masih banyak penduduk yang tidak terdeteksi, maka penularan bisa potensial terus berlangsung. Ya, Pak Pandu, kalau saya sekarang sedang hadirkan informasi mengenai peta sebaran zonasi untuk wilayah Kota Kendari bahwa mayoritas diantaranya merah, bahkan memang ada satu yang oranye ya di sini ya. Sebenarnya kalau kondisinya seperti ini hanya satu di antara sekian banyak yang tidak merah, ini menandakan bahwa bisa menjadi semuanya merah, begitukah Pak Pandu dalam pola penyebaran bagaimana? Iya, sebenarnya kan virus itu kan tidak bisa dibatasi berdasarkan zonasi administratif. Itu sangat dipengaruhi oleh pergerakan penduduk. Penduduk juga biasanya lintas administratif. Ya. Jadi seluruh Kota Kendari, bahkan kota-kota di sekitarnya, bisa saja menjadi potensial sebenarnya ancaman ini merah semua gitu. Jadi jangan anggap remeh terhadap ancaman COVID, terutama dengan sudah diketemukannya COVID dengan varian baru ini. Baik, Bu Nahwa, mengingat saya sudah hadirkan informasi mengenai zonasi, banyak sekali wilayah Ibu yang memang sudah tercatat merah. Lantas apa himbauan untuk masyarakat yang saat ini memang masih banyak yang masih melakukan aktivitas seperti biasa, kerumunan, masih ada penyelenggaraan acara, bahkan dikabarkan ada acara besar yang akan digelar di Kota Kendari, ini bagaimana Ibu? Terus terang kalau kami Kota Kendari sebenarnya
sejak awal kami sangat betul-betul kerja lapangan dan tidak pernah putus itu, sehingga kalau ada kasus itu langsung turun tim kesehatan mengecek, tracing, dan kemudian langsung diintervensi. Ini kemudian kemarin langsung banyak karena itu langsung masuk ke lingkungan keluarga. Dan itu karena lingkungan keluarga tidak menerapkan mereka isolasi mandiri. Tapi kemudian tidak menerapkan prokes secara benar isolasi mandirinya, akhirnya bisa masuk di dalam keluarga. Makanya cepat masuk. Jadi sebenarnya kami cukup bekerja keras ya sampai saat ini, bahkan tadi pelayanan vaksin itu sampai 3.620 kerjasama dengan Polres dan Polda, pemerintah Kota Kendari, dan terus berjalan vaksin. Jadi himbauan kami kepada masyarakat, selain kita pemerintah kota melakukan vaksin secara massal terus setiap hari, tetapi masyarakat juga harus menerapkan prokes dengan benar, pakai masker, cuci tangan, kemudian tidak berkerumun itu. Jadi kalaupun kemudian ada kegiatan di hotel di mana, itu tetap dengan protokol kesehatan, tidak ada kerumunan gitu. Jadi saya Pak Pandu, apa yang dikatakan Bu Nahwa ini mungkin ini menjadi pertanyaan saya setiap hari. Sebenarnya kalau untuk wilayah merah, boleh tidak tetap menyelenggarakan acara kerumunan tapi dengan prokes? Kalau menurut saya sih sebaiknya dilarang. Kalau dalam situasi seperti sekarang ini, sampai betul-betul tidak diketemukannya kasus. Karena walaupun prokes, siapa yang bisa menjamin bahwa semuanya mematuhi? Kemudian di acara-acara itu kan ada kerumunan, bagaimana bisa menjaga jarak? Jadi kita harus tegas dalam hal ini. Dalam situasi seperti ini, pemerintah daerah harus tegas melarang kegiatan-kegiatan yang potensial meningkatkan kerumunan. Dan itu kan bisa diatur. Ya. Saya minta tanggapannya Ibu Nahwa. Nah, lantas bagaimana? Itu saran dari epidemiolog, kalau sudah merah ya jangan ada kegiatan kerumunan maupun ada prokes di dalamnya. Meskipun ada prokes di dalamnya. Saya ingin sampaikan, kami Kota Kendari di awal 2020 itu bahkan sampai akhir 2020 itu pernah kami sampai 900-an yang positif. Tapi kami tetap jalan dan alhamdulillah kita kan sekarang begini, Ibu, kita ada kewajiban ekonomi tetap harus jalan, tetapi protokol kesehatan dalam penanganan COVID juga harus jalan. Kalau kita kemudian menerapkan, kami ini kota jasa, kalau kami kemudian tidak boleh mengadakan dengan, padahal posisi sekarang yang positif 40, kita sudah melarang, tidak boleh ada kegiatan di hotel, tidak boleh ada kegiatan itu bisa ambruk ekonomi Kota Kendari. Nah buktinya waktu di awal sampai akhir tahun, sampai 900-an, itu juga akhirnya kami bisa survive, ekonomi tidak begitu berpengaruh, dan bahkan yang PHK itu sangat kecil sekali, hanya di awal 2020 aja. Setelah itu nggak ada lagi karena semuanya berjalan. Hiburan, hotel, restoran. Kami pendapatan Kota Kendari nggak begitu berpengaruh. Dan nggak ada yang PHK, hanya di awal itu saja. Lalu kemudian mereka bisa kerja kembali. Jadi nggak begitu berpengaruh. Jadi itulah. Jadi jangan hanya kita lihat satu sisi saja bahwa zona merahnya tidak boleh ini. Tapi buktinya dalam pengadaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang ramai di dalam satu gedung, nyatanya tidak ada juga yang kemudian gara-gara ada kegiatan itu lalu kemudian akhirnya terkonfirmasi banyak positif, kan begitu. Harus kita berpikir begitulah. Supaya ekonomi itu tetap jalan tapi juga kemudian tidak membahayakan untuk masyarakat. Gitu. Bu Sekda, Ibu Nahwa Umar, terima kasih atas waktunya. Selamat bekerja kembali. Nanti sesaat lagi saya akan tanya ini dengan Dr. Yusuf, bahkan juga Pak Imam Prasojo, bahwa jadi sebenarnya apa sih manfaat warna zonasi? Kalaupun ternyata kita kemudian harus permisif dengan warna itu demi ekonomi berjalan. Sesaat lagi.